transfer ke daerah itu adalah hak daerah. Persoalan bahwa ada oknum-oknum daerah yang menyalahgunakan, treatmentnya lain. Jangan buat opini yang aneh-aneh kalau menurut saya. Nah, mulai era Jokowi yang tahun ketiga lah, 2017 pelan-pelan turun. Pak Prabowo di tahun pertama APBN-nya langsung melesatkan ke bawah 18, itu lebih rendah dari 2001, gitu aja lah gampangannya. Berarti kita kan kembali ke sentralisasi. Apa ini yang dimaui oleh undang-undang? Jawa Timur. Kenapa besar? Lihat, karena DAU ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur penduduknya banyak. Orang miskinnya banyak. Indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten kotanya masih rendah meski dia di Pulau Jawa. Kebijakan yang seperti ini sangat berbahaya. Kalaupun mau menurunkan atau dimulai dengan menstagnankannya, jangan dinaikin dulu. Bisnis proses APBN, APBD maupun nanti LKPP, LKPD itu belum memenuhi standar yang wajar. Jadi hak kita semua untuk tahu LKPD. Topik yang diminta ini kan adalah soal transparansi keuangan daerah. Saya mengambil sudut pandang yang agak mungkin tadi dikatakan Kang Jana tadi, menurut saya persoalannya itu bukan transparansi keuangan daerah, tapi persoalan utamanya itu asal usulnya itu transfer keuangan daerah yang turun drastis. Dalam bentuk teknis sebab heboh ini adalah memang pernyataan Menteri Keuangan yang antara lain tentang banyaknya dana daerah yang mengendap, juga realisasi belanja daerah yang tidak optimal. Kedua topik itu ujungnya memang adalah transparansi lalu pertanggungjawaban Gicigilah. Itu oke semua kalau memang mau diangkat dan dijadikan wacana publik. Tetapi saya melihat konteksnya jadi beda. Ini disajikan ketika posisi transfer ke daerah itu turunnya gila-gilaan 25% ya. Jadi seolah ingin membuat opini kenapa itu diturunkan. Antara lain karena daerah ini nggak bagus mengelola keuangannya. Nah, ini menurut saya agak berlebihan jadinya. Ya makanya saya berjudul itu jangan juga mengkambing hitamkan transparansi keuangan daerah. Nah, kita bisa angkat juga transparansi keuangan pemerintah pusat. Emang lebih baik dari daerah? Nanti saya buktikan ya. Kedua-duanya harus diperbaiki. Itu dulu. Yang ribut itu juga adalah misalnya soal tadi mengendap. Loh, buktinya pusat kan juga mengendap. Silva, sisa lebih pembiayaan anggaran. Lalu bertumpuk bisa saldo anggaran lebih 457 triliun. Loh, itu apa nggak dana mengendap? Kemudian realisasi belanja. Realisasi belanja pusat itu juga setelah 9 bulan ya di kisaran 60, beberapa kementerian 50, dan khusus program prioritas seperti MBG baru 25%. Nah, sedangkan sekolah rakyat baru 8% setelah 9 bulan. Loh, jadi kan ini masalah tidak hanya di daerah tapi juga di pusat. Nah, pusat pemimpinnya, ya pusat dong yang beri contoh, kira-kira gitu. Tapi saya bukan berarti membela juga ya bahwa justru di situ masalah kita. Tapi jangan nyala-nyalain daerah untuk ngeles, karena itu kami kurangi dana daerah. Nah itu menurut saya begitu tuh mah ya cari yang salah saja. Jadi kita GCG ini persoalan seluruhnya. Dan khusus transparansi ini, yang paling serius adalah yang namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Itu baru dipublikasi itu kira-kira Juli. Publik pun sampai sekarang belum dapat. Kalau yang pintar nyari sih mulai bulan September tadi dapat. Bayangin, realisasi 2024, publik ekonom seperti saya aja dapatnya bulan Juli. Publik mungkin dapatnya September. Nah, itu satu. Yang kedua, LKPD tentu lebih lambat lagi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, yang lebih serius lagi adalah bisnis proses. Jadi kalau LKPP, LKPD itu kan tahun ke tahun bersifat umum. Nah, yang sifatnya adalah berbisnis proses mulai dari penganggaran, kemudian pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu ada soal arus kas, wah itu minim. Nggak usah daerah lah, pusat itu emang pernah melaporkan arus kasnya? Nggak pernah. Sekarang itu yang namanya APBN kita dari tahun 2025 itu hanya disajikan dalam bentuk paparan, tidak lagi dokumen. Dahulu dengan dokumen, dahulu lagi dengan rincian. Jadi menurut saya ini topik jangan nanyain transparansi keuangan daerah, transparansi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kira-kira gitu buat saya. Nah, maka saya ingin menyampaikan dulu ini saja. Ini sebetulnya kan persoalan utamanya itu kenapa jadi ribut nih di sini.
Yang transfer ke daerah itu sudah jelas adalah dana APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah. Ada tujuannya, ini semangat reformasi lah. Nah, macam-macam tuh tujuannya, ketimpangan, pemerataan, dan yang penting nomor 3, agar pelayanan publik itu lebih merata di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang kanan tabel itu saya percepat aja, ini banyak bicara ini Mbak Tika. Itu lihat saja di APBN 2025 itu 919.920 saya bulatkan. Di 2026 ini 693, turunnya 226 triliun ya. Dan itu turunnya kira-kira menjadi turun seperempat itu. Dan di rinciannya yang mengalami penurunan paling luar biasa yang nomor 1 dana bagi hasil dan seterusnya. Nah, saya berpendapat secara filosofis transfer ke daerah itu adalah hak ya buat daerah. Kewajiban dari sisi pusat. Ya jangan dibalik-balik gitu. Bahwa itu memang haknya daerah sesuai semangat reformasi juga. Ada aturan-aturannya semua. Nah, dan faktanya sampai sekarang itu memang sumber utama APBD itu masih transfer dari pusat. Ya, persoalannya sederhana karena sumber-sumber pendapatan perpajakan itu diterima pusat, PPh, PPN, PBB, PBB yang sumber daya alam ya, cukai. Pusat yang narik, daerah kan kebagian hanya beberapa pajak daerah dan retribusi daerah yang itu secara totally itu jelas nggak akan bisa menyaingi yang pusat. Jadi wajar yang pusat karena daerah ambilannya itu adalah lokasinya di daerah. Si bayar yang bayar PPh perorangan itu orang daerah, ya toh, iya banyak dia dapat bagi. Begitu juga ketika ada sumber daya alam dan sudah. Jadi saya ingin tekankan betul bahwa saya termasuk orang yang berpihak bahwa transfer ke daerah itu adalah hak daerah. Persoalan bahwa ada oknum-oknum daerah yang menyalahgunakan treatmentnya lain. Jangan buat opini yang aneh-aneh kalau menurut saya. Nah, itu yang pertama. Nah, mari kita lihat angkanya, Mbak. Udah jelas banget ya itu. Yang biru menunjukkan nilai dengan skala kiri dalam miliar, berarti bisa ditriliunkan. Yang garis orange itu adalah persentasi dari total belanja pemerintah. Karena pemerintah pusat itu buat 2 jenis belanja, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Transfer ke daerah berarti masuk APBD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, persentasinya itu kan semangat reformasi 2000, 2001, 2002, karena undang-undang mulai dibuat. Semangat sudah, tapi undang-undangnya kan agak telat itu 2004 undang keuangan daerah dan terus mengalami perbaikan. Presentasinya naik kan, langsung menjadi 30-an itu di 2002 dan itu terus trennya naik. Nah, mulai era Jokowi yang tahun ketiga lah 2017 pelan-pelan turun. Pak Prabowo di tahun pertama APBN-nya langsung melesatkan ke bawah 18, itu setara dengan tahun 2000, lebih rendah dari 2001 gitu aja lah gampangannya. Berarti kita kan kembali ke sentralisasi. Apa ini yang dimaui oleh undang-undang, oleh kita semua? Saya kira ini adalah tidak soal gicigi di sini. Ini soalnya adalah kebijakan publik kita, politik kita apa? Kita memang mau sentralisasi kembali fiskal. Tuh. Nah, slide berikut teknis, tapi saya ingin perlihatkan aja supaya itu langsung saya jadiin 1 tuh 4. Jadi tadi kan ada 7 macam tuh, 7 jenis dana transfer ke daerah. 4 ini yang paling utama. Kalau yang otonomi, keistimewaan Jogja itu kan khusus ya. Ini 4 ini berlaku umum ya. Ada dana bagi hasil, yang kuadran 1 itu, yang paling atas kiri. Nah, dana bagi hasil itu dilompatkan itu dari 178. Perkiraan 2025 sebetulnya APBN-nya sekitar 190, menjadi hanya 58. 30%-nya kalau dari APBN. Bayangkan ini apa nanti yang terjadi pada daerah-daerah yang selama ini dapat dana bagi hasil. Nah, yang kanan itu dana alokasi. Dana bagi hasil ini nanti kita jelaskan 3 ya, bagi hasil pajak, kedua sini bagi hasil pajak dengan bagi hasil sumber daya alam. Yang pajak itu pajak PPh dengan PBB, PBB tapi bukan yang perumahan data, bukan perkotaan dan perdesaan, PBB yang seperti perkebunan, tambang, itu diambil pusat, daerah dapat bagian. Kalau PPh diambil pusat, daerah dapat bagian. Nah, yang kanan dana alokasi umum, itu kan ada rumusnya. Itu dari awal semangat reformasinya. Karena ada daerah yang jauh tertinggal, sementara mereka belum bisa menghasilkan keuangan. Sementara ada juga daerah yang bisa menghasilkan uang, tapi penduduknya terlalu banyak, orang miskinnya banyak. Nah, dibuatlah rumus, ada terkait dengan jumlah penduduk, ada jumlah penduduk miskin, ada indeks pembangunan manusia, dan sebagainya. Intinya adalah kapasitas fiskal dan celah fiskal.
Nah, kapasitas fiskal itu pendapatan asli daerah dan juga bagi hasil. Nah, dalam konteks ini kita jadi paham nih, bagi hasil ini benar-benar hak loh ya. Ini saya benar-benar tekankan betul. Kok bisa-bisanya dipotong sedemikian rupa? Karena menurut rumus di AU pun itu adalah kapasitas daerah. Nah, sementara yang sifatnya jumlah penduduk segala macam kan wajar itu. Nah, karena itu tampak 400 triliun di 2026 itu memang lebih rendah dari 2025, tapi waktu di RAPBN sempat 360 kalau tidak salah. Ditambahi lagi karena takut mungkin daerah udah mulai ngamuk gitu. Tapi ini juga lucu menurut saya. Ya kalau memang ini mau diturunkan, argumennya apa? Apa memang sudah terjadi pemerataan? Apa memang sudah daerah ini kapasitas daerahnya sudah ini? Semacam itu. Nah, yang kiri bawah itu dana alokasi khusus ini wajar, ini bisa dikurangi karena ada dua ya, alokasi khusus fisik dan alokasi khusus non fisik. Dan ini pada prinsipnya adalah bagaimana memberi duit ke daerah agar daerah bisa mendukung program pusat, program prioritas seperti itu. Nah, dan jangan lupa kalau dana alokasi khusus itu ada BOS, ada BOP, ada bantuan operasional kesehatan, yang layanan publik nanti saya rinci sedikit. Itu juga diturunkan. Lalu yang ke kanan dana desa. Dana desa ini memang banyak kontroversi ya, karena ada tuduhan selama ini memang ada pihak-pihak elit desa yang diuntungkan. Oke lah kalau argumennya itu, tetapi kita harus dapat kajiannya dong. Jangan hanya diumumkan begitu saja suka-suka. Kajiannya apa? Kajiannya apa bahwa dana desa ini tidak optimal. Dan jangan lupa sudah diturunin diminta menjamin koperasi desa merah putih. Jadi menurut saya inilah persoalan yang sebenarnya terjadi di APBN 2026. Tetapi kemudian seolah-olah daerah ini memang nggak bisa dikasih duit banyak, mereka nggak becus. Nah, kira-kira gitu. Ya, bahwa daerah ini ada kesalahan nanti saya akan ulas juga. Iya, itu diperbaiki. Tapi jangan menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahwa ada sentralisasi keuangan. Dan ini beberapa aturannya saya belum baca ya, aturan yang lamanya ini dilanggar di dana bagi hasil. Mungkin ada aturan baru yang sedang disusun. Nah, mari kita lihat pengertian sederhana dulu, sama biar baca grafik itu. Nah, bahwa di AU itu kan mempertimbangkan celah fiskal. Jadi celah fiskal itu adalah kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal itu PAD dan bagi hasil. Jadi dengan demikian sebenarnya itu instrumen di AU ini benar-benar andalan sebelumnya untuk pemerataan ya. Begitu juga agar daerah itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat layanan publik. Nah, sementara kalau DAK itu memang khusus-khusus ya sifatnya. Nah, DBH ini apalagi DBH ini benar-benar adalah haknya daerah sebenarnya. Nah, mari kita lihat contoh pelaksanaannya yang di slide berikut. Yang sudah direalisasikan baru 2024. Nah, itu DBH pajak itu ada DBH bagi hasil pajak, ada dana bagi hasil PBB. PBB saya ingatkan ya, bukan perkotaan perdesaan, tapi PBB sumber daya alam dan sebagainya. Lalu ada dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Lalu DBH sumber daya alam itu minyak bumi, gas bumi, mineral dan batu bara, panas bumi, kehutanan, perikanan. Nah, yang lainnya ada perkebunan sawit. Di 2024 itu 153 triliun ya. Tadi kita di depan tadi 58,5 triliun. Dari 153 ke 58,5 triliun, kebayang nggak? Ya, bagaimana ngitungnya ini? Emang udah nggak menghasilkan minyak lagi, mereka nggak menghasilkan? Enggak, ini ada formula baru yang dipakai, yang padahal formulanya itu peraturannya baru loh, peraturan Menteri Keuangan tahun 2024. Ini yang DPH. Kemudian yang alokasi khusus. Nah, alokasi khusus ini kalau yang kiri itu fisik ya, fisik ini untuk mensukseskan program pusat, ada air minum, irigasi, jalan, kehutanan. Ya artinya ada program pusat di mana daerah diminta ikut partisipasi, kasih duit dikit lah, dikit juga sebenarnya. Nah yang kanan ini kalau kita baca itu dana tunjangan profesi guru, dana tunjangan khusus guru, dana operasional sekolah, dana dan seterusnya, ada dana bantuan operasional kesehatan. Nah kalau ini dikurangi, saya tidak tahu nanti apa yang terjadi pada puskesmas di daerah-daerah misalnya. Sayangnya belum, memang 2025 2026 belum ada rinciannya. Tapi kan kalau ngurangnya segitu pastinya berkurang rata-rata. Mungkin yang BOS sama tunjangan profesi guru tidak ini ya, tidak bisa ditakatik. Jadi
Saya ingin mengajak para peserta diskusi itu melototi tabel itu ya. Coba, itu mau dikurangi gitu loh. Mau dikurangi. Slide berikut untuk menggambarkan provinsi, tapi bukan pemerintah provinsi ya, ini satu provinsi. Jadi baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di dalamnya. Untuk kita bisa melihat, ini realisasi ya, realisasi tahun 2024. Supaya kita bisa melihat bagaimana berkurangnya. Ini 2024 ini 863 triliun totalnya di 38 provinsi. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu nanti di tahun 2026 nanti hanya 692. Nah, gimana nih siapa aja yang dikurangi? Belum, sudah ada isunya, tapi kan belum ada dokumennya. Nah, saya kasih merah-merah tuh yang gede-gede ya. Dari DKI Jakarta itu dapat 20-an triliun, lalu ada Jawa Barat. Saya tadi Pak ini belum hadir ya, itu ada 74 triliun, ada Jawa Timur. Kenapa besar? Lihat, karena DAU ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur penduduknya banyak. Orang miskinnya banyak. Indeks pembangunan manusia di beberapa kabupaten kotanya masih rendah meski dia di Pulau Jawa. Nah, beberapa daerah di luar Jawa yang besar itu seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur yang besar dana bagi hasilnya. Ya, kalau DAK ya sesuai suka-suka pemerintah pusat, daerahnya itu seperti apa dapatnya. Nah, maka kita harus mengimajinasi nih, kalau ini dikurangi secara drastis itu apa yang terjadi pada daerah-daerah ini. Nah, bagaimana di slide berikut saya gambarkan porsinya di daerah kalau dikurangi itu. Daerah ini khusus daerah tingkat 2. Ini bukan dari saya, ini datanya dari satu lembaga yang namanya Next Indonesia. Saya izin screenshot saja. Itu yang atas itu khusus tingkat 2. Coba dilihat tingkat 2 itu di tahun 2024 itu 657 triliun dari APBD daerah, itu penerimaan daerah. Itu adalah dari pusat. Yang dari mereka sendiri asli cuma 153 triliun. Ada pendapatan lain-lain cuma hitungannya kecil ya, 60 coba. Jadi daerah itu memang masih mengandalkan pusat. Ya kalau daerah harus kreatif sendiri ya. Nanti kalau terlalu kreatif ribut kan. PBB dinaikin, PKB dinaikin, bahaya juga. Karena memang tata cara kita memungut pajak dan berbagai pungutan lain itu memang sentralisasi masih. Karena penerimaannya itu masih sentralisasi, kompensasi untuk desentralisasinya dibelanja. Kecuali nanti beberapa misalnya daerah boleh sendiri, tapi kan nggak mungkin seperti PPH, PPN itu kan pasti sentral. Misal seperti itu. Ini anu loh ya, kabupaten kota itu lihat ada istilah belum mandiri, ada menuju kemandirian, ada mandiri lah, itu semua 444 dari 499 daerah tingkat 2 ada yang nggak ke cover karena menurut Next Indonesia datanya kurang jelas. Jadi hampir seluruhnya itu kan belum mandiri, baru menuju mandiri 49. Yang sangat mandiri dan mandiri itu cuma 6 itu ada seperti Bandung di Bali ya karena memang hasilnya luar biasa kabupatennya. Nah, kalau dari sisi provinsi sedikit lebih baik. Provinsi banyak yang menuju kemandirian. Tadi seandainya KDM datangnya dia salah satu yang menuju kemandirian. Jakarta termasuk yang mandiri. Banten mandiri ya. Tapi mayoritas enggak. Nah, maksudnya kalau nanti daerah ini mau dikurangi, ya ini persentasinya naik nanti, tapi nilainya kecil. Jadi menurut saya kebijakan yang seperti ini sangat berbahaya. Kalaupun mau menurunkan atau dimulai dengan menstagnankan, jangan dinaikin dulu. Setahun, 2 tahun, terus ada plan jelas, rencana strategis untuk menurunkannya. Supaya daerah juga bisa menyesuaikan. Ini kalau mendadak begini, ya mereka akan kesulitan dalam memberikan layanan daerah dan seterusnya. Nah, saya masuk ke yang tidak ada di slide, karena pertanyaannya kan di situ. Loh, apa benar ada dana yang mengendap di daerah? Ini kan namanya pukul rata ya. Beberapa daerah itu nggak punya dana mengendap ya, malah punyanya utang. Utang ke pemerintah pusat. Kan memang ada 2 pintu tuh. Satu pintu, tapi nggak tahu sekarang masih nggak, pintu ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SNI namanya. Bukan Sri Mulyani ya, nama BUMN. Apa itu, sarana apa. Yang kedua bisa langsung ke pemerintah pusat, dipinjami oleh pusat. Dari mana coba? Dari dana saldo anggaran lebih. Ya itu nggak tahu saya Pak Purbaya sudah tahu belum bahwa SAL itu bisa dipinjamkan ke daerah untuk cash flow, tapi ya tidak boleh melewati tahun anggaran. Malah yang banyak itu. Sedangkan ada dana-dana yang mengendap,
kita harus paham dulu DAU, DAK, kemudian bagi hasil itu ada mekanisme penyalurannya. Jadi misal kalau di AU secara prinsip mayoritas di AU itu per bulan turunnya, tapi ada beberapa yang tahapan. Di AK itu tidak tiap bulan, di AK tahapan. Ada yang 2 bulan, ada yang triwulan. Bagi hasil juga tahapan. Peraturannya berubah-ubah sehingga saya untuk menghafal aja susah dulu. Sekarang ada yang disebut 2 bulanan dan baik di AU, di AK maupun bagi hasil itu mensyaratkan selesainya urusan administrasi dulu. APBD, kemudian peraturan gubernur atau peraturan bupati untuk bisa nantinya cair. Jadi lalu ada pagu ya, pagu diturunkan ada presentasinya. Nah, dan dari syarat-syarat itu juga untuk turun berikutnya, sebagian besar mensyaratkan laporan realisasi dari pemerintah daerah. Loh, kalau begitu, kalau dia ngendap, apa kerjaan Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memeriksa itu? Realisasi. Dia ngendap itu berarti nggak hanya salah si daerah dong. Berarti salahnya pusat juga. Itu yang saya maksud tadi. Kalau betul itu ada masalah, ya Purbaya selesaikan dulu di dapurnya, baru marahin yang anak yang di luar, anak yang di rumahnya sendiri dulu dong yang disalahin. Karena peraturannya begitu, ada laporan-laporan begitu ya, ada timingnya. Kemudian mayoritas dana yang disalurkan itu giro ya, mayoritas giro. Lalu mengapa bisa ada deposito? Nah itu umumnya deposito hanya ada pada daerah yang memiliki dana bagi hasil yang besar. Nah itu yang biasanya bisa ada depositonya, tapi yang di AO, di AK mah gimana mau didepositokan? Itu memang dana mengalir untuk berbagai kebutuhan, kok bagi hasil itu bisa. Itu ada alasannya, seperti Jakarta kemukakan alasan. Dia bagi hasil pajaknya kan besar. Nah, dia kan punya plan belanja. Sama juga dengan pemerintah pusat, realisasi terbesar belanja itu, dan itu kelemahan APBN dan APBD, itu di triwulan 3 dan 4, bahkan triwulan 4 yang paling besar. Kalau kita mengcapture duit dia berapa di bulan Agustus, ya wajar numpuk gitu, apalagi Juli kita kan tidak tahu yang ini per bulan apa, katanya per September. Persennya juga jadi masalah. Bagaimana kalau itu adalah sebagian dana yang mau masuknya bulan September, karena jadwalnya begitu. Nah, maka kalau mau menuntut transparansi ini, yang pertama kali harus buka Menteri Keuangan. Dia bagaimana sih proses menyalurkan selama ini? Kenapa tidak diberitahu di publik secara umum bahwa daerah dapat berapa. Jadi saya kira ini masalah. Tentu saya tidak ingin juga menyembunyikan bahwa daerah-daerah yang ada oknum nakalnya itu betul tadi dia dapat bagi hasil yang besar, ya dia mungkin main-main dengan depositonya tertaruh berapa, kickbacknya berapa, itu sangat mungkin. Tapi itu kan urusan penyelidikan dan penyidikan. Kalau dia berpola, ya berarti sistemnya yang salah. Ada lagi yang nakal bentuknya itu di giro ya. Tapi karena pencairan semua anggaran itu bukan pencairan. Pencairan dari pusat ada jadwalnya. Kemudian daerah itu kan punya pola itu. Itu dia tahu bahwa banyak keluar itu di bulan September, Oktober, maka dia bisa tahu bahwa ini betul giro, tapi bisa 1-2 bulan ditaruh, maka dia bisa mencari kickback giro rasa deposito namanya. Omongan saya ini juga nggak bisa saya buktikan secara hukum, menuduh saya, tapi sebagai ekonom yang mengamati fiskal, saya tahu itu terjadi. Kalau Menteri Keuangan tahu itu, kenapa bukan itu yang ini? Jangan kesannya daerah ini kesalahan itu ada pada daerah saja. Saya tidak membela daerah loh ya. Ini APBN dan APBD kita ini pengelolaannya menurut saya buruk. Dua-duanya buruk. Maka ini momentum. Tapi harus fair. Ini ada yang nanya uangnya di situ. Enggak ya, mayoritas dana transfer ke daerah itu giro. Yang deposito itu porsinya kecil. Dan umumnya yang didepositokan adalah apa? Dana bagi hasil. Ya, nah, dana bagi hasil didepositokan karena dia melihat dana bagi hasil kan ada tahapannya. Kemudian pemerintah tersebut, ini kalau kita berprasangka baik dulu, jangan melihat oknum ya, maka akan dilaksanakan di triwulan 3 atau triwulan 4. Nah ini tinggal diselidiki laporannya. Apakah deposito tersebut bunganya masuk dalam pendapatan daerah, pendapatan bunga, ataukah masuk kantong dia? Jadi lain kan soalnya. Nah, semacam itu ya. Sehingga saya ingin kita semua berpikir jernih lah bahwa persoalan transparansi keuangan ini ada di dua-duanya, di pemerintah pusat dan di pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat harus memberi contoh juga. Salah satunya tadi saya ingin katakan, mengapa ada silpa, mengapa ada SAL, itu karena ada pre-funding, front loading, utang kebanyakan.
nggak bisa dihabisin jadi sal, itu harus diberesin. Beresinnya bukan salnya dipindah dari biji ke Bank Himbara, yaitu pemecahan jangka pendek, oke lah, jangka menengah dan panjangnya ya harus diatur dong. Jangan terlalu banyak silfatnya dan salnya nggak usah terlalu besar. Yang kedua, tentang realisasi belanja, ini sudah kritik lama ya bahwa realisasi belanja negara, pusat maupun daerah itu cenderung dihabiskan di triwulan 4, bukan 3 loh bahkan. Nah, itu harus diperbaiki. Tapi memperbaiki ini juga harus terkait dengan cash flow. Jadi agar oknum-oknum daerah itu tidak ini, dia harus juga jelas dari pusat dapatnya kapan. Kalau dapatnya bulan Agustus, habisnya minimal maksimal Oktober, itu harus kelihatan, publik tahu. Dan dalam hal ini DPR dan DPRD mestinya. Tapi kita tidak pernah melihat perbincangan DPR dan DPRD tentang arus kas. Nah, saya tutup bahwa saya termasuk menganggap topik ini harusnya membuat kita seluruh rakyat Indonesia sadar. Ya pusat, ya daerah, itu semuanya harus diperbaiki. Dan kita rakyat berhak untuk tahu lebih banyak tentang bagaimana dia dikelola. DPR dan DPRD yang mewakili kita harus lebih nyaring bersuara. Dan terakhir, sebaiknya pemerintah-pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, juga anggota Dewan Perwakilan Daerah, tanyakan mengapa daerah Anda dikurangi sedemikian rupa, terutama yang terkait bagi hasil. Apa kita mau kembali sentralisasi keuangan? Ya, Mas Adi, terima kasih semua penanggap yang pada umumnya adalah ikut memberikan pandangan, yang saya juga ikut menyimak, jadi belajar juga. Nah, saya menutup dengan beberapa kesimpulan saja keseluruhan. Pertama, kita sudah tahu amanat konstitusi tentang APBN itu dan juga ke APBD di dalam aturan-aturan di bawahnya. Prinsipnya adalah APBN dan APBD itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu kunci dulu ya. Jadi mengevaluasi dengan cara apapun, mau teknis, mau filosofis, mau penggunaan, itu pasti orientasinya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua yang sangat ditekankan adalah terbuka dan bertanggung jawab. Nah, kita kan yang kedua ini yang banyak kita diskusikan tadi, dan kesimpulan sementaranya baik pusat maupun daerah supaya lebih fair ini ya, itu sebetulnya belum memenuhi sepenuhnya amanat ini ya, amanat untuk terbuka dan bertanggung jawab. Terbuka itu antara lain tidak hanya transparan ya, tetapi juga partisipatif. Ini kan kurang, jadi dari berbagai penanggap itu harus kita tambahkan. Nah, yang berikut lagi sebetulnya dari sisi ini ada APBN, APBD, jadi dua-duanya pentingnya. Kemudian ada LKPP, LKPD. LKPP itu laporan keuangan pemerintah pusat, lalu ada LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Baik bisnis proses APBN, APBD maupun nanti LKPP, LKPD itu adalah bagian dari terbuka dan bertanggung jawab tadi, tapi dalam prakteknya baik karena hal teknis maupun kadang cara membaginya, meng-share-nya ke publik itu belum memenuhi standar yang wajar. Jadi itu harus diinikan. Jadi hak kita semua untuk tahu LKPD. Dan itu bisa juga harus ada lembaga-lembaga perguruan tinggi kah, siapapun. Saya sendiri lewat kanal saya selalu berusaha memberikan literasi tentang LKPP dan juga LKPD. Terkait topik kita, itu jelas sekali di antara APBD, APBN, APBD dalam proses penyusunannya, kemudian pelaksanaannya, lalu pelaporannya di LKPP dan LKPD, ini ada yang missing ya, yang sifatnya namanya bisnis proses gitu. Jadi bisnis proses itu tadi yang terungkap adalah soal bagaimana penyalurannya, dan tadi yang lebih utama tadi narasumber lain juga mengingatkan yang penting itu juga tadi apakah memenuhi sebesar itu kan ada indikatornya. Jadi bagaimana aset dikelola dengan baik, pendapatan diperoleh dengan tepat, belanja yang tepat, itu berarti ada indikatornya dari itu. Itu kita juga analisis. Jadi tidak hanya transparan, tapi tidak bertanggung jawab. Khusus topik yang paling spesifik malam ini, itu sebetulnya menurut saya, itu kan nilai positifnya adalah Menteri Purbaya ini membuat kita jadi mengevaluasi semua termasuk di dapurnya Pak Purbaya gitu. Tadi saya sudah katakan, kalau transfer ke daerah ada dana mengendap, itu pasti ada urusan pusat. Karena untuk mendapatkan realisasi itu dia harus berhubungan dengan pusat, harus melaporkan, diawasi, dimonitor. Jadi kalau ada yang mengendap, ada urusan oknum pusat. Terlepas itu jadi Pak Purbaya punya PR juga membersihkan di sana. Yang kedua harus hati-hati.
Ada yang memang boleh gitu karena dia memang jatahnya dia seperti bagi hasil, meskipun juga tidak efisien, berarti adalah kritik dari rakyat di sana tuh, bukan pusat yang kritik. Bagaimanapun terjadi suatu kejadian di mana pemerintah pusat di tahun 2020 mengusahakan efisiensi. Refocusing sudah dijanjikan 307 triliun, tapi dalam realisasinya sejauh ini dan rencana realisasi itu ternyata yang kena daerah. Daerah itu benar-benar sesuai rencana 51 triliun. Sementara pusat yang direncanakan 256 triliun, itu kelihatannya hanya 90. Nah, 50 triliun, 51 triliun di daerah itu dengan keseluruhan 920 dikurangi 50 itu sangat signifikan. Nah, tahu-tahu di 2026 lebih gila lagi, pusatnya naik, daerahnya dipangkas. Maka ada masalah-masalah tadi. Saya setuju tadi Pak Medria tadi. Jadi masalah birokrasi dan sebagainya harus dibereskan. Bukan ini, jadi diskusi kita saya kira tidaklah mesti pemerintah pusat apis daerah. Apalagi mohon maaf tadi banyak komentator yang dukung. Bukanlah Purbaya lawan non Purbaya, bukan. Ini yang justru menjadi krusial adalah pemerintah apis rakyat gitu. Pemerintah kita lebih tegaskan birokrasi apis rakyat. Apakah birokrasi mau itu pusat maupun daerah itu benar rakyat? Kita ini menggugah kita semua lah. Mari kita semua ikut mengawasi, bersuara, speak lah istilahnya tadi. Rakyat pun berhak speak. Dan ini forum-forum ini saya puji Kang Jana dan Mbak Tika inilah bagian kita menyuarakan apa yang menjadi hak dan kita untuk ikut mengelola negara ini. Mudah-mudahan sharing saya malam ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.